walawin wa masa mongkolamun nyilam sopo muhdisun wong kang hadas, renang umpamanya ya, renang di kolam. Walawin wa masa dan lamun nyilam muhdisun sopo wong kang hadas, walau fi ma'in golilin walaupun iku ing dalam banyu golilun kang titik. Walau fi ma'in walaupun iku ing dalam banyu golilun kang titik, biniyatin mu'tabaratin biniyatin kalawan niat mu'tabaratin yang dianggap, mimma sangking niat marro kang lewat opo ma ajaza'ahu anil wudu ajaza'ah mongko mencukupi opo in wa masah atau nyilam tadi di depan hari mongko mencukupi opo in wa masah atau masdarnya in mas sama saja hu ing muhdis anil wudu'i sangking wudu walau lam yumkin walaupun tidak walau lam yamkus ya walaupun tidak berdiam sapa muhdis walaupun tidak berdiam sapa muhdis fil ilghimasi ing dalam menyelam fil ilghimasi ing dalam waktu ing dalam waktu menyelam zamanan ing dalam zaman yumkinu kang mungkin fihi ing dalam zaman zamanan ing dalam zaman yumkinu kang mungkin fi ing dalam zaman at-tartibu opo tartib at-tartibu opo tartib terus naam lawi tasalah lamun membasuh sapa wong bini sapa muhdis lamun membasuh sapa muhdis biniyati kalawan niatnya muhdis fayustaratu mongko disyaratkan fihi ing dalam igtasalah at-tartibu opo tartib hakikatan ing dalam hakikat at-tartibu opo tartib hakikatan ing dalam hakikat. Jadi gini hari penjelasannya. Jadi mungkin waktu liburannya menikmati liburan akhirnya renang di kolam, menyelam di kolam, paham ya? Menyelam di kolam. Intinya menyelam di sebuah air. Jadi kita nggak punya wudhu, paham ya? Tidak punya wudhu terus kita menyelam. Walau fima in golid, walaupun air itu air sedikit. Setelah itu kita menyelam di air sedikit, memakai niat-niat yang di depan. Contohnya nawaitul wudu'a li raf'il hadas asghari fardhon lillah. Ini contoh. Dan macam-macam niat yang lain umpamanya. Bagaimana? Maka wudhunya sah. Paham ya? Wudhunya sah. Saya ulangi lagi. Ketika kita menyelam umpamanya, walaupun air itu sedikit, paham ya? Walaupun air itu sedikit, kita nggak punya wudhu menyelam kan? Tapi semuanya ini terkena air. Walaupun air itu sedikit, terus kita niat mutabar yang di depan. Contoh, niat saya wudhu karena menghilangkan hadas kecil, fardhu lillah ta'ala. Umpamanya ya. Maka wudhunya sah. Paham ya? Wudhunya sah. Walaupun dia selama dia menyelam tidak berdiam di sebuah waktu yang memungkinkan untuk tartib. Terus anggaplah kalau dia tartib meruntut mulai dari wajah sampai kaki membutuhkan waktu, ini contoh, membutuhkan waktu 1 menit. Paham ya? Contoh-contoh. Lah, karena dia menyelamnya sangat sebentar, tidak sampai 1 menit umpamanya. Ini kan tidak mungkin untuk tartib, paham ya? Karena lumrahnya tartib itu tartib dalam wudhu mulai dari
basuh wajah sampai mulai dari basuh wajah sampai basuh kedua kaki ini butuh waktu 1 menit. Ternyata ini menyelamnya nggak sampai 1 menit. Paham ya? Tidak sampai 1 menit. Bagaimana? Tetap sah. Walaupun dia menyelamnya waktu singkat, tidak secara akal tidak mungkin dia tartib. Sedangkan kalau tartib butuh waktu yang lebih lama umpamanya. Maka dalam menyelam dan semua anggota wudhu itu basah semua dan juga niat, maka wudhunya dianggap sah. Paham ya? Tapi kalau seperti ini kasusnya, lawi kita salah. Kalau kasusnya ini membasuh anggota wudhu. Kalau tadi kan menyelam. Kalau iktasalah contohnya gini. Si A ini statusnya musafir atau istiqasa musafir lah. Mukim. Dia ketika wudhu ternyata dituangkan oleh keluarganya, entah istrinya atau anaknya. Ayo Pak, wudhu. Dituangkan. Paham ya? Dituangkan. Maka adalah ini namanya iktasalah. Maka dalam hal ini harus tartib. Jadi nggak boleh langsung kaki umpamanya. Diawali atau dimulai dari wajah. Umpamanya. Paham ya? Setelah itu ngambil lagi. Kedua tangan dan seterusnya. Jadi ini namanya iktasalah. Dijelaskan dalam anaknya itu seperti bisobih fi nahwi ibrik. Jadi menuangkan melalui ibrik. Apa ibrik? Ya tempatnya kopi teh gitu. Ceret ya, ceret. Jadi air yang digunakan untuk wudhu itu air itu pakai ceret dan yang menuangkan orang lain, entah keluarganya atau siapa terserah. Bagaimana? Maka wajib tartib. Pertama wajah dulu sampai terakhir yaitu kedua kaki.